Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Ini jumlahnya memang ada 6 orang aja ya? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Siapa namanya? Ramadhani. Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dan bersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Misnawati. Ibu di sini sebagai guru mata pelajaran kewirausahaan. Nah, minggu lalu Ibu sudah ada komunikasi dengan Ibu Yasmin, betul? Minggu kemarin kalian terakhir belajar dengan Ibu Yasmin ya, materinya tentang kelangkaan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru dengan Ibu, yaitu kewirausahaan ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Bu. Oke, sebelumnya Ibu persiapkan terlebih dahulu. Karena Ibu adalah guru kewirausahaan, hari ini kita akan berbicara mengenai digital marketing. Oke, sebelumnya dari kata digital marketing, apa yang ada di benak pikiran kalian saat membaca digital marketing? Apa kira-kira? Jualan online. Iya, betul. Pemasaran modern. Pemasaran, berjualan online, apalagi? Pasar online. Iya, pasar online. Sama tadi ya. E-commerce betul. Ada lagi? Iya, sudah betul. Oke, baik, Ibu di sini akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian digital marketing serta media yang digunakan seperti website, media sosial, dan email. 2. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara pemasaran digital dan pemasaran tradisional berdasarkan media, biaya target audiens, dan hasil yang diperoleh. 3. Peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah dasar dalam perencanaan strategi digital marketing seperti penentuan target pasar dan riset pesaing. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh dan membuat media digital untuk menyasar audiens tertentu dan membangun interaksi dengan pelanggan. Jadi inilah tujuan pembelajaran kalian hari ini, di mana kalian diharapkan mampu menguasai tujuan pembelajaran dari nomor 1 hingga nomor 4. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, ya Ibu ingin melihat seberapa sih kalian tahu tentang digital marketing ya. Oke, pertama kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silahkan di scan barcode yang ada di depan. Kalau ada kendala bilang Ibu ya. Waktu pengerjaannya 5 menit, dimulai dari sekarang. Nilainya bisa langsung kalian lihat setelah di-submit. Ada yang sudah? Sudah. Ibu akan keliling dan melihat berapa nilai yang kalian dapatkan. Ada kendala? Tidak ada. Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah berapa? Siapa namanya? Yasmin. Kamu nomor 100. Baik. 50.
60. Nah ini kan berarti rata-rata 60 semua ya. Apa yang salah dari soal itu? Apa yang salah? Medianya Bu. Apa-apa awal menyusun strategi? Oke, baik. Dan itu sama, itu juga sama. Sama. Atau Sama. sama. Sebelah sini? Sama Bu. Sama. Oke. Oke, terima kasih sudah mengisi. Mari kita bahas sama-sama. Apa itu digital marketing? Nah, tadi kan sudah kalian sebutkan tadi. Pasar online, e-commerce, semuanya betul yang kalian sebutkan. Secara keseluruhan, digital marketing adalah kegiatan promosi produk atau jasa yang menggunakan media digital seperti internet, website, media sosial, dan email. Tujuannya untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan efektif. Jadi yang sudah kalian jelaskan tadi semuanya sudah betul, sudah benar. Dan pada saat pretest tadi untuk menjawab pertanyaan yang ini kata-kata betul semua ya yang nomor 1. Betul. Ibu boleh izin keluar ya? Boleh, silakan. Kasih Bu. Oke, selanjutnya kalian akan menonton video ya. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Oke, tadi dari video ini apa yang kalian dapatkan tadi? Pertama, tadi bosnya nelpon, betul? Betul. Lalu tadi selanjutnya istrinya nelpon, istrinya meminta dia belanja atau kalau bahasa Bandanya nitip ya, nitip lawan suaminya tadi belanjaan. Nah, tapi suaminya lagi sibuk bekerja karena mau pulang ke pasar. Nah, sedangkan tadi pas suaminya pulang kok ternyata adanya antrian, lalu ditelepon oleh bosnya, dan bosnya makasih datang ke kantor nih. Nah, oke, selanjutnya ada manfaat digital marketing. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, yang pertama, jangkauan luas karena bisa menjangkau pelanggan secara global, betul? Betul. Karena dari video yang tadi, dia bisa berbelanja lewat mana saja hanya dengan menggunakan gadgetnya. Yang kedua, biaya lebih efisien dan targetnya lebih akurat karena bisa menyasar audiens spesifik berdasarkan usia, lokasi, dan minat. Betul yang nomor 2? Betul. Kenapa biaya lebih efisien berdasarkan video tadi? Karena membuat video yang tidak memerlukan uang. Dan tadi dari video tadi si bapak-bapak tadi kan belanja. Nah, di sini mah tapi kita biaya lebih efisien. Tadi bapak-bapaknya pergi ke pasar atau tidak? Tidak. Dia belanja hanya menggunakan handphone, jadi dia tidak perlu pergi, tidak perlu ada biaya bensin, tidak perlu ada biaya tenaga, sehingga biayanya lebih efisien. Lalu targetnya lebih akurat. Nah, apa yang dipesan, apa yang dititipkan kan oleh istrinya nitip bahan belanjaan, dia tinggal cari aja di media digital tadi apa yang diperlukan oleh istrinya. Lalu kemudian 3, hasil terukur karena bisa dilacak dengan alat seperti Google Analytics. Betul poin nomor 3? Betul. Dari poin nomor 3 ada nggak kalian yang nggak paham?
Atau ada kalimat yang baru kalian dengar dari poin nomor 3? Google Analysis, baik. Oke, Ibu sedikit disclaimer ya. Jadi dulu Ibu tuh pernah magang, Ibu dulu sebagai admin online. Jadi waktu itu Ibu mengelola Shopee. Nah, jadi dari Shopee itu kan adalah e-commerce, penjualan. Nah, kenapa di sini hasil lebih terukur dan bisa diacak dengan alat seperti Google Analysis? Jadi di Shopee itu banyak fiturnya. Contoh misalnya di Shopee itu ada fitur pesanan. Kalian tinggal klik aja bagian pesanan tadi, maka semuanya itu akan muncul. Apa yang harus dikirim, apa yang belum dikirim, pesanannya apa saja ada. Lalu gimana untuk kita mengukur hasilnya tadi? Nah, di fitur Shopee itu ada juga bagian penghasilan, atau biasanya kalau di Shopee itu namanya real time. Tinggal klik saja fitur tersebut, maka akan muncul dalam skala grafik. Jadi misalnya pada saat jam 9 misalnya, maka omsetnya dia misalnya segini nih pas jam 9. Terus pada saat jam 10 pagi, misalnya jam 9 tadi omsetnya baru 500.000. Lalu pas misalnya jam 10 dia naik jadi 1 juta. Nah, itu tuh bisa gampang gitu dilihat dengan Google Analysis tadi. Nah, itulah kelebihan dari digital marketing. Kalau misalnya pemasaran biasa, pemasaran tradisional kan nggak bisa ya. Lalu yang terakhir keempat, interaksi real time, yaitu komunikasi langsung dengan pelanggan melalui media sosial atau live chat. Nah, sekarang yang lagi viral nih mas batik, tahu? Tahu. Nah, dia kan jualan melalui live. Nah, itulah maksudnya interaksi real time. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Oke, selanjutnya ada apa ini? Pemasaran digital versus pemasaran tradisional yang bisa kita lihat dari aspek media biaya target audience, interaksi hasil dan jangkauan. Ibu minta tolong Atul bacakan yang pertama jika dilihat dari aspek media. Aspek media, pemasaran tradisionalnya TV, radio, koran, pemasaran digitalnya website, media sosial, dan email. Oke, untuk pemasaran tradisional TV, radio, koran, brosur sudah tahu ya, sudah kenal. Untuk pemasaran digital, website, media sosial sudah tahu? Ya, sudah sering menggunakan ya, seperti IG, TikTok, WA bisnis dan lain-lainnya. Oke, kemudian dari aspek biaya yang tolong Denada bacakan. Dari aspek biaya untuk pemasaran tradisional contoh umumnya lebih mahal, sedangkan pemasaran digital lebih murah dan fleksibel. Oke, kenapa kira-kira dari biaya itu pemasaran tradisional lebih mahal? Ada yang bisa jawab? Ya, sama yang di video tadi itu kan kayak kata itu suami tidak harus mendatangi ke pasar, tidak keluar biaya bensin dan lain-lain, cuma bisa memesan melalui HP aja. Iya, betul. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, baik, terima kasih Denada. Oke, Ibu menjelaskan kembali. Untuk yang pemasaran tradisional umumnya lebih mahal. Kenapa? Misal nih, ini media promosinya apa? Brosur mencetak pakai uang kan? Nah, sedangkan di pemasaran digital tidak perlu pakai brosur, hanya menggunakan internet. Makanya lebih murah dan fleksibel. Oke, kemudian dari aspek target audience, Yunita minta tolong bacakan. Untuk aspek target audience dari pemasaran tradisional itu umum dan luas. Untuk pemasaran digitalnya spesifik dan bisa disesuaikan. Oke, kenapa alasannya Yunita? Tidak tahu Ibu. Oke, tidak tahu. Yang lain ada yang tahu? Karena pakai internet, pakai media sosial, jadi banyak yang menggunakan barangnya di pemasaran digital. Oke, baik Yasmina. Oke, Ibu jelaskan kembali untuk pemasaran tradisional umum dan luas. Umum itu biasanya kan kalau di pemasaran tradisional kalau misalnya jualan baju, habis itu acil-acil itu biasanya menjual apa lagi kayak mana, banyak itu ada sebutin aja nih berjualan. Kalau untuk pemasaran tradisional spesifik bisa disesuaikan. Contohnya
Yang jualan siapa di sini? Ibu tahu yang jualan siapa nih? Angkat tangan. Nah, Denada. Spesifik bisa disesuaikan. Denada jualan baju kan? Siapa targetnya? Karena bajunya terlalu berarti para cewek-cewek. Nah, seperti itu. Jadi, untuk pemasaran digital bisa disesuaikan, sedangkan pemasaran tradisional umum. Apa bisa dipahami tadi, Yasmin? Ya, jawaban Yasmin tadi betul dan kurang tepat saja. Oke, selanjutnya dari aspek interaksi, minta tolong bacakan Renita. Aspek interaksi untuk pemasaran tradisionalnya satu arah, sedangkan pemasaran digitalnya dua arah atau interaktif. Oke, kenapa alasannya Renita? Kalau satu arah itu kan si pembeli ini langsung berkomunikasi dengan si penjual secara langsung. Ya. Kalau pemasaran digital, kurang bisa menjelaskan Ibu. Oke, baik. Ada yang bisa bantu Renita? Siapa yang bisa? Tidak ada. Oke, baik. Untuk pemasaran digital dua arah tadi kan sudah Ibu contohkan, misalnya di live chat. Melalui live tadi kan banyak ya orang yang nonton live tuh. Jadi lebih banyak, lebih interaktif atau bahasanya itu dua arah. Kemudian lanjut aspek hasil. Ibu minta tolong bacakan Puput Melati. Untuk pemasaran tradisionalnya itu hasilnya itu sulit diukur, sedangkan pemasaran digital mudah dianalisis secara real time. Oke, kenapa alasannya Puput? Kan Ibu tadi sudah menjelaskan Bu, tadi kan misalnya kayak penghasilan dari Shopee itu mudah diukur. Nah itu bisa kapanpun itu bisa diakses lah ibaratnya penghasilannya. Kalau di pemasaran tradisional kan misalnya kita misalnya ada ini kan misalnya ini ada berjualan Bu. Iya. Nah jadi kayak kan target pasar itu perempuan-perempuan. Nah itu pada menggunakan e-commerce loh Bu. Jadi sulit diukur. Oke, baik, terima kasih Bu ya, dijelaskan kembali. Untuk masalah tradisional sulit diukur, bisa nggak? Misalnya kita jualan di pasar nih, sambil melayani pelanggan, bisa nggak kita buat? Oh, tadi jam 9 ada 2 orang lah yang beli kan, catat dulu. Bisa nggak setiap waktu tuh kayak gitu? Tidak efektif kan waktunya? Sedangkan pemasaran tradisional kita tidak perlu melihat kayak gitu. Jadi langsung klik aja misal bagian real time, dia langsung muncul skala pendapatan atau skala omsetnya berapa. Nah seperti itu. Kalau pemasaran tradisional kan nggak mungkin tiap jam misalnya dicatat, oh hari ini penghasilnya segini dengan harga segini, yang didapat barangnya ini misalnya yang dibeli, kan nggak mungkin seperti itu. Kemudian dari aspek yang terakhir, jangkauan. Pemasaran tradisional terbatas, sedangkan pemasaran digital secara global seperti yang ada di video tadi ya, bisa diakses di mana saja, kapan saja, baik dari luar negeri maupun mau keluar daerah bisa gitu. Oke, untuk bagian yang ini ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini tadi yang banyak salah ya waktu menjawab pretest. Strategi dan perencanaan. Ibu minta tolong bacakan siapa ya? Siapa yang mau bantu Ibu bacakan strategi depan? Ya, silakan ya minta. Strategi dan perencanaan. Sebelum terjun ke pemasaran digital, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat strategi dan perencanaan. Yang pertama, tentukan target pasar. Yang kedua, tren pemasaran digital, dan yang terakhir adalah riset pesaing. Oke, terima kasih Yunita. Yang pertama, tentukan target pasar. Nah, seperti tadi contohnya yang dicontohkan Denada, dia kan jualannya baju, targetnya para remaja. Kalau bajunya baju untuk remaja, terus Denada jual untuk anak-anak kan tidak pas. Jadi harus ditentukan targetnya. Lalu kemudian ada riset pesaing. Kenapa perlu nih untuk riset pesaing? Kita mencari tahu dulu nih orang yang berjualan dengan produk yang sejenis dengan kita.
Misalnya Denada jualan baju, lalu kemudian si Yasmin ini juga jualan baju. Nah mau nggak mau Denada itu harus riset punya si Yasmin. Punya si Yasmin tuh bajunya seperti apa, harganya berapa, kualitasnya bagaimana. Terus setelah diteliti misalnya jualan Yasmin ini bajunya murah. Nah habis itu Denada riset nih, kenapa Yasmin nih jualan bajunya murah? Aku nggak bisa menjual produkku dengan harga yang sama dengan Yasmin misalnya. Nah setelah Denada teliti ternyata kualitasnya punya Yasmin jauh berbeda dengan punya Denada. Punya Denada misalnya kualitasnya lebih bagus, makanya tidak memungkinkan Denada untuk memurahkan harga atau menurunkan harga dari punya Denada. Lalu gimana nih caranya supaya Denada ini tetap bisa bersaing dengan si Yasmin tadi? Nah Denada riset lagi punya si Yasmin, ternyata misalnya punya Yasmin ini kurangnya di promosi. Nah jadi Denada kuatkan lagi promosinya daripada punya si Yasmin sehingga tetap bisa bersaing. Kemudian tren pemasaran digital. Nah ini perlu kita ketahui juga, yang sekarang tuh orang tuh butuhnya apa. Contoh misalnya kalau kita di kampus misalnya yang kita butuhkan alat tulis. Sedangkan misalnya di kampus nggak ada nih yang jualan alat tulis. Ya sudah, berarti maka kita buka usaha alat tulis. Jadi sesuaikan apa yang dibutuhkan oleh customer pada saat ini. Oke, sampai sini ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang perlu kita diskusikan? Dengar cukup? Ini. Oke. Oke, baik, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kelompoknya ibu bagi ya, sebelah sini dan sebelah sini. Silakan siapkan kertas lembar masing-masing kelompok. Langsung tulis jawabannya saja. Soalnya ada di depan. Di sebuah desa wisata, sekelompok remaja memiliki kerajinan tangan dari bahan tanaman enceng gondok dibuat menjadi tas kerajinan. Produk mereka cukup unik, namun penjualnya masih terbatas di pasar lokal. Nah produknya unik, tapi penjualnya itu ada bisa menjualnya kayak apa? Jadi tugas kalian identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh kelompok usaha tersebut, lalu lakukan riset mengenai strategi digital marketing apa yang cocok untuk produk tersebut. Nah jadi strategi digital apa kira-kira yang cocok untuk tas kerajinan tadi yang dari enceng gondok? Misalnya cocoknya dijual kemana? Misalnya melalui media sosial IG kah? Oke, silakan waktunya ibu beri waktu 10 menit. Kalau tidak kamu bisa tanya. Kelompok ini apa idenya bu? Mau melalui apa? E-commerce sebelah sini sudah nemu? Oke, betul sebelah sini.
Oke, waktunya sisa 2 menit. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ini administrasi TikTok. Oke, sebenarnya dijalankan tadi. Sudah? Ya. Oke, kelompok sebelah, ujung. Sudah? Oke, sudah siap? Kelompok mana kira-kira yang sudah siap buat presentasi ke depan? Sudah 3. Tiga nggak, Bu? Kasihan nanti temannya kalau sendiri. Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Dari nomor 1 dulu. Jadi kami dari kelompok 1 untuk soal dari identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh kelompok usaha tersebut adalah penjualan mereka terbatas sehingga mereka itu bingung memilih strategi yang tepat itu seperti gimana. Iya. Lalu untuk yang kedua itu mengenai strategi digital marketing apa yang cocok digunakan untuk produk tersebut agar dapat menjangkau pemasaran yang lebih luas. Menurut kami membuat sosial media seperti Instagram dan TikTok mungkin seperti video promosi dan live streaming, atau juga bisa menggunakan jasa promosi dari para selebgram lokal. Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk kelompok Yasmin, Denada, dan Yunita, strateginya dipilih adalah TikTok dan Instagram. Oke, bagus, silakan duduk kembali, tepuk tangan. Oke, yang terakhir, silakan maju. Untuk nomor 1, masalah utamanya penjualan masih terbatas, bingung memilih strategi yang tepat, dan belum tahu menggunakan media sosial apa. Iya, lalu apa strateginya dari kelompokannya? Strateginya dijual ke toko, pusat oleh-oleh, dan UMKM. Yang kedua, membuat e-commerce, dan ketiga, membuat konten promosi dan diupload di media sosial. Oke, baik, untuk e-commerce-nya apa? Shopee, TikTok. TikTok. Oke, bagus. Jadi untuk kelompok Puput, Rabian, dan Renita tadi ada menyebutkan dijual ke pusat oleh-oleh ya. Oke, betul sekali. Karena untuk kerajinan ini kan termasuk unik ya, atau asal lokal, karena dari bahan tanaman enceng gondok dibuat menjadi tas kerajinan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, sekarang duduk kembali. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi 2 kelompok sudah maju, bagus sekali jawabannya. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya dari materi awal hingga materi akhir. Selanjutnya mengisi post test. Silakan scan kembali. Ibu harap tidak ada lagi yang dapat nilai 20, 60 ya. Karena tadi sudah dijelaskan materinya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Ibu cek nilainya mulai dari ujung, mulai dari Yunita berapa? 100 Bu. Mana? Oh iya, betul. Yasmin? 100. Ya, betul. Denada? Ya, betul, pintar. Tabia tuh berapa? 100. Ya. Puput? 100 Bu. Sama 100. Renita? 100 Bu. Oke, alhamdulillah, bagus. Kayak tepuk tangan. Berarti untuk materi hari ini tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Oke.
Oke, selanjutnya kita memasuki kesimpulan karena belajar hari ini sudah selesai. Ada yang bisa bantu Ibu baca kesimpulan dari ini? Oke, silakan Dinada. Kesimpulan, digital marketing merupakan strategi pemasaran modern yang memanfaatkan media digital seperti internet, media sosial, dan email untuk menjangkau target pasar secara luas dan efisien. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, digital marketing memiliki keunggulan dalam hal biaya, jangkauan interaktif, dan kemudahan analisis hasil. Beberapa manfaat utamanya meliputi kemampuan menjangkau audiens global, targeting yang lebih akurat, hasil yang terukur, serta interaksi real time dengan pelanggan. Untuk memaksimalkan efektivitasnya dibutuhkan strategi dan perencanaan yang matang, termasuk menentukan target pasar, riset pesaing, dan pemahaman tren pemasaran digital terkini. Oke, baik, terima kasih Dinada. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham lagi? Oke, paham semuanya? Paham. Oke, selanjutnya karena materi sudah selesai dijelaskan, refleksi pembelajaran hari ini. Silakan siapkan kertas, secari kertas sedikit saja. Silakan kalian tulis bagaimana pembelajaran hari ini. Atau kalian boleh mengevaluasi Ibu, misalnya Ibu kurangnya apa, atau Ibu bagaimana, atau untuk pembelajaran minggu depan maunya seperti apa, boleh. Kita bikin quotes. Mau komentar Ibu juga boleh. Sudah Bu, sudah. Oke, tunggu teman-teman yang lainnya. Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih Renita. Terima kasih Rabia. Terima kasih Dinada. Oke, terima kasih ya semuanya. Dinada sudah. Terima kasih Renita. Ya, terima kasih Uput. Oke, baik, karena waktu juga yang memisahkan kita, Ibu rasa materi hari ini cukup dulu, kita lanjutkan lagi minggu depan. Untuk minggu depan kita akan belajar cara membuat e-commerce. Ibu tanya dulu sama kalian, pengennya e-commerce apa? Shopee kah? Atau Shopee. Berarti minggu depan kita akan belajar atau praktek membuat e-commerce Shopee ya. Jadi nanti bawa handphonenya, disiapkan kuota internetnya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu, persilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.